Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pertanyaan wawancaranya, bisakah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Velva Nuril dari S1 Sistem Informasi dari Tegal. Oke, masuk ke pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama, bagaimana awal pertama kali Anda senang atau gemar terhadap dunia memasak? Dari SMP gitu sering diminta tolong sama ibu kan, kayak bantuin gitu kalau masak. Terus jadi tanya resep gitu, terus akhirnya ya udah buat aja sendiri. Nyoba gitu. Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Biasanya setiap minggunya dapat berapa kali memasak, dan masakan yang biasanya tuh seperti apa? Sebenarnya kalau ditanya per minggu sih nggak bisa ya, karena masaknya juga mut-mutan, kayak sepengennya aja gitu. Biasanya masak kalau buat makanan beratnya itu cumi cumi goreng tepung sama sambal teri pete. Terus kalau misalkan kayak dessertnya gitu, bikin cheesecake Oreo. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga. Referensi apa saja yang bisa Anda gunakan untuk memudahkan Anda dalam memasak? Kalau kayak gitu biasanya lihat di Google, kalau nggak di YouTube gitu, sering lihat-lihat yang orang masak gitu loh. Oke, pertanyaan keempat, apakah dari memasak ini dapat menjadikan sebuah penghasilan bagi Anda? Nggak juga sih, karena masak buat sendiri nggak dijual kayak gitu, belum berani lah istilahnya. Pertanyaan yang terakhir, pesan untuk kita semua yang ingin belajar memasak atau berkecimpung di dunia kuliner gimana? Misalnya sih dicoba dulu, banyakin nyari resep-resep kayak gitu, terus kayak coba aja lah, explore dulu, jangan takut buat nyoba-nyoba, jangan takut keasinan, jangan takut gak bisa masak kayak gitu, coba aja dulu. Sekian dari wawancaranya, terima kasih. Sama-sama. Sekarang kita akan masuk ke pengujian aplikasi Cookpad. Menurut Anda sendiri Cookpad ini gimana sih rasanya pemakaiannya? Pemakaiannya sih enak, jadi banyak banget resep masakan di sini. Kayak satu menu itu bisa banyak resep, banyak variasi dari beberapa orang. Jadi baik sih aplikasinya, cukup membantu untuk kayak pemula gitu. Oke. Menurut Anda kekurangannya apa di Cookpad ini? Menurut saya kekurangannya mungkin cuma ada gambar sama teks gitu ya, kurang ada video tutorialnya. Kalau misalkan kayak di YouTube gitu kan ada video tutorialnya, jadi lebih mudah kan, jadi lebih jelas. Udah sih itu menurut saya. Terus untuk fitur-fitur yang tambahinnya apa sih yang bagusnya kalau di Cookpad ini menurut Anda? Fitur tambahan mungkin chat ya, jadi biar ada komunikasi antara penyaji menu sama yang lagi cari menu, jadi kayak lebih memudahkan interaksi kayak gitu. Sebelum masuk ke tanya wawancara, bisakah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, nama saya Dimas Arya Fafian, dipanggilnya Fian dari S1 DKV. Oke, masuk ke pertanyaan wawancaranya. Pertanyaan pertama, bagaimana awal pertama kali Anda senang atau gemar terhadap dunia masak? Pertama kali pas SMP sih. Jadi di rumah itu kebetulan lagi sepi, lagi kosong, dan perut lapar. Mau nggak mau harus cari makanan dong. Jadi lihat-lihat buku resep punya nyokap, terus nyoba-nyobain. Akhirnya dari situ suka. Oke. Pertanyaan yang kedua, biasanya setiap minggunya dapat berapa kali memasak, dan masakan yang biasanya dimasak itu seperti apa? Berapa ya? Nggak tentu juga sih, kadang bisa sering, bisa jarang. Kalau masak sih ya yang simpel-simpel aja sih yang seringnya, kayak masak mie, masak telur gitu, masak nasi. Kalau lagi pengennya baru nyoba-nyobain iseng gitu, masak apa. Oke. Pertanyaan ketiga, referensi apa saja yang biasa Anda gunakan untuk memudahkan Anda dalam memasak? Referensi
Kalau saya sih seringnya kalau nggak lihat buku masak atau nanya nanya ke emak gitu, atau searching aja di internet. Pertanyaan keempat, apakah dari memasak ini dapat menjadikan sebuah penghasilan bagi Anda? Sebenarnya bisa sih. Oke, pertanyaan yang terakhir, pesan untuk kita semua yang ingin belajar memasak atau berkecimpung di dunia kuliner tuh gimana? Pesannya nggak bosan-bosan buat latihan. Ini kan kita mulai tes apa nih, aplikasinya ya. Nah, menurut Anda ini gimana sih rasanya pakai aplikasi Cookpad ini? Cukup bagus ya, menarik, jelas juga yang disampaikan, Terus simple gitu. menurut Anda sangat berguna nggak? Berguna ini buat yang tadi misalnya dia pemula atau baru masuk ke dunia memasak gitu. Terus kalau menurut Anda kekurangan dari si Cookpad ini apa? Kekurangannya kayaknya dibikin ini kali ya, bagusnya kalau mau lebih rapih lagi dibuat per jenisnya gitu, ada masakan sayuran, lauk atau daging sama kue gitu. Terus menurut Anda nih fitur yang apa yang bagus, menurut Anda tuh yang bagus ditambahinnya seperti apa fiturnya? Fitur yang ditambahin bagusnya sih ya fitur itu tadi, biar rapi aja menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mewawancarai Anda sebagai salah satu narasumber mengenai usability testing aplikasi memasak, yaitu Cookpad. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, nama saya Mahdia Sana Salma. Saya kuliah di Politeknik Energi Pertambangan Bandung, jurusan pertambangan. Usia saya 20 tahun. Kalau boleh tahu, sejak dari kapan Anda tertarik di bidang masak dan kuliner? Dan hal yang pertama kali Anda buat itu makanan apa? Dan boleh diceritakan pengalamannya. Hal yang pertama kali dalam bidang kuliner itu mungkin karena background keluarga saya itu di bidang kuliner juga. Kebetulan nenek saya itu usahanya catering, jadi dari situ tuh emang dari kecil terbiasa ngeliat orang masak gitu kan. Jadi tertarik itu sebenarnya awalnya nggak tertarik sih, karena kayak pengen coba-coba aja, kayak pengen deh bisa masak gitu. Itu tuh pertama kali masak banget itu kelas 4 SD, itu masak telur dadar. Terus dari situ sebenarnya nggak banyak sih, cuma kayak masak telur atau masak air gitu. Terus cuma udah mulai berani eksperimen itu kelas 5 deh kalau nggak salah, kelas 5 kelas 6 itu pertama kali kayak coba bikin pancake. Terus udah dari situ tuh belajar eksperimen bikin cake, bikin apa, dari situ tuh udah mulai bisa masak gitu. Bukan bisa sih, udah mulai coba-coba masak. Ya mungkin dari 2010, 11, 12. Oh ya, terus saya mau tanya, kalau dari kamu sendiri setiap minggunya itu bisa masak berapa kali dalam seminggu, dan masakan apa yang paling sering kamu cobain untuk masak? Mungkin karena saya sekarang udah merantau, udah kuliah di luar kota juga, jadi untuk masak dalam seminggu sih jarang. Bahkan kayak dalam 6 bulan terakhir pun saya juga udah jarang masak. Cuma jika saya ada waktu dan jika saya balik ke kampung halaman saya, mungkin dalam seminggu saya bisa masak 4-5 kali, atau ya kemungkinan segitulah, kurang dari 10, tapi lebih dari 3. Ya masaknya macam-macam sih, biasanya tergantung bahan apa yang ada di rumah. Cuma biasanya saya suka ngirim kue gitu buat orang terdekat saya biasanya gitu. Jadi kayak yang paling saya sering masak sih paling brownies, tiramisu, atau ya kue-kue manis lah, cookies segala macam seperti itu.
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dari hobi memasak ini dapat menjadikan sebagai suatu penghasilan, atau dari memasak ini hanya dijadikan sebuah hobi saja? Dijadikan suatu penghasilan, sebenarnya untuk saat-saat ini sih mungkin enggak ya, cuma untuk rencana ke depan untuk menjadikan hobi saya ini menjadi penghasilan tuh udah ada, karena saya pikir untuk membuka usaha masak itu juga perlu ada konsisten, sedangkan waktu saya sendiri untuk saat ini tuh terbatas karena kesibukan kuliah dan segala macam. Sedangkan kayak untuk membuka usaha sendiri saya juga harus fokus sama usaha, dan saya rasa saya belum bisa bagi fokus saya untuk kuliah dan usaha, dan ya mungkin sekarang ini belum bisa jadi peluang untuk mendapatkan penghasilan dulu. Cuma udah ada sih pikiran ke depannya, karena kan setiap saya masak atau apa saya selalu nanya ke orang yang saya masakin atau apa, kayak gimana menurut kalian, enak nggak, kurang apa nggak, kalau misalkan saya jual worth it nggak ya gitu, dan kira-kira harganya berapa. Udah ada sih pikiran kayak gitu, cuma kayak ya mungkin nggak sekarang. Pesan buat kita sebagai anak muda yang ingin mencoba memulai memasak dan menjadikan memasak itu sebagai sebuah penghasilan, bagaimana? Pesannya ya, pertama nggak usah takut coba. Kalau misalkan kalian takut nanti masakan saya gagal, mubazir, itu tuh udah pasti ya, gak usah takut, emang itu konsekuensinya. Karena nggak mungkin kalian coba masak terus langsung kayak tren langsung jadi langsung bisa. Even kalian punya bakat gitu, pasti ada yang punya bakat pun pasti mengalami saat-saat dimana dia kayak gagal atau apa, harus dicoba. Karena kayak masak, untuk menjadi orang yang bisa masak diperlukan apa ya, diperlukan sering masak gitu loh. Jadi kayak ya kalau kamu mau bisa masak ya harus sering masak, dan nggak usah takut kayak aduh nggak usah masak deh, takut gagal deh, takut apa ya. Kalau misalkan kamu selalu takut kayak gitu, kamu nggak bakal bisa masak. Jadi kayak untuk anak muda nggak usah takut masak, harus bisa. Apalagi kalian perempuan, mau nggak mau nanti kalian udah gede bakal naluri kalian tuh keluar. Jadi kayak mau nggak mau di suatu kondisi pasti kalian kayak bakal bisa masak gitu. Terus sama satu lagi pesannya tuh jangan biasanya pakai MSG. Walaupun kayak saya tahu MSG itu menambah cita rasa masakan, menambah asin, gurih segala macam. Cuma karena yang terjadi pada zaman sekarang itu anak muda terlalu yang bisa masak, yang saya lihat tuh terlalu mengandalkan MSG. Jadi tuh lebih baik kayak percaya diri aja sama rasanya, nggak usah ngandalin MSG. Karena menurut saya kalau misalnya kamu masih ngandalin MSG, kamu tuh belum bisa masak. Jadi kayak udah habis itu, dengan kamu coba terus, kamu rasain terus, kamu latihan masak terus, kamu tuh makin percaya diri sama masakan kamu. Terus kayak kamu mulai coba untuk bagi masakan kamu ke orang-orang, kamu tanya kekurangannya. Terus kalau misalnya kamu udah makin yakin dan kamu punya waktu, kamu punya konsisten, kamu bisa buka usaha dan menjadikan itu suatu peluang. Iya, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya untuk hari ini. Jadi sama-sama kan kita tahu aplikasi Cookpad. Aplikasi Cookpad itu sendiri adalah sebuah referensi untuk memasak dalam sebuah aplikasi. Dan kalau menurut kamu sendiri itu dari aplikasi Cookpad itu kekurangannya apa aja, dan harapan kamu sebagai orang yang suka masak dan suka dalam bidang kuliner, berharapnya tuh di aplikasi memasak itu ada fitur-fitur apa aja yang bisa membantu kamu dalam memasak. Terima kasih. Saya tahu Cookpad sih udah dari lama ya, dari awal saya belajar masak tuh saya juga udah tahu. Seperti yang kita tahu, kelebihan Cookpad itu kan dia isinya resep ya. Jadi kayak misal saya cari resep untuk capcay, terus dia tuh muncul referensi dari berbagai orang yang ngasih resep untuk capcay tersebut gitu. Mungkin fitur-fitur yang perlu ditambahkan adalah video contoh kali ya, karena menurut saya belajar masak itu tuh perlu video, perlu contoh gitu. Karena berdasarkan teks aja tuh susah. Karena misalkan kita butuh nih, misalkan hal kecil, angkat jika warnanya sudah keemasan gitu. Taraf keemasan bagi orang-orang tuh beda-beda. Ada yang menurut mereka keemasan tuh warnanya udah coklat banget, ada yang menurut mereka coklat muda, dan segala macam. Dan kayak menurut saya tuh beda-beda, dan
kita perlu lihat contohnya secara jelas gitu. Seperti banyak aplikasi yang ada pada saat ini, seperti kayak ada Tasty, Tastemade, atau segala macam uh, fitur bukan aplikasi sih, kayak media yang menampilkan video-video singkat, mudah dan padat tuh menurut saya itu tuh jauh lebih helpful ya daripada kayak sekadar resep aja. Walaupun saya nggak bilang kalau resep itu nggak berguna, itu juga berguna karena dia memberikan rinci yang menurut saya tuh jelas gitu. Cuma kayak untuk tahap-tahapnya, step-stepnya lebih baik ditambahkan fitur video seperti itu. Terima kasih ya, sekian wawancara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kedepannya aplikasi referensi memasak dapat kami perbaharui lagi sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pertanyaan wawancaranya, bisakah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh ya, perkenalkan nama saya Nur Aulia. Saya sekarang sedang kuliah di Politeknik Negeri Bandung. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan wawancaranya. Yang pertama, bagaimana awal pertama kali Anda senang atau gemar terhadap dunia memasak? Sebenarnya nggak terlalu gemar sih, cuma karena kadang-kadang pengen masak kan, lebih menghemat uang, terus kadang-kadang kayak penasaran gitu sama masakan yang aneh-aneh gitu kan, jadi pengen nyoba gitu masaknya, jadi ya kayak gitu. Oke. Masuk ke pertanyaan kedua, biasanya setiap minggunya dapat berapa kali masak, dan masakan yang biasanya dimasak apa saja? Setiap minggunya bisa berapa kali masak, paling 3 atau 2 lah, karena kan sibuk juga ya kuliah dari pagi sampai sore gitu, jadi malamnya udah capek, jadi kayak hari-hari tertentu aja kalau pulangnya cepat sempatin masak, tapi kalau misalnya capek nggak masak gitu kan. Terus biasanya yang sering dimasak mah yang mudah-mudah aja gitu, kayak yang terong balado, yang pokoknya lebih banyak ke goreng-gorengan sih daripada gulai-gulayan. Oke. Masuk ke pertanyaan ketiga, terus untuk referensinya apa saja itu? Misalkan kalau mau masak nih, dapat sumbernya dari mana informasinya gitu? Oh, biasanya sih pengen masak kan kayak yang pernah dulu dimasak-masak gitu kan, jadi buat lagi. Kalau misalnya bosan paling cari referensi paling di YouTube gitu, yang masakan anak kos yang gampang dibuat lah gitu palingan. Oke. Apakah dari masuk ke nomor 4 ya. Oke. Apakah dari memasak ini dapat menjadikan sebuah penghasilan bagi Anda? Untuk saya sendiri sih belum ada penghasilan ya, belum dijadikan penghasilan, karena hasil masaknya tuh emang dinikmatin sendiri gitu, bukan untuk dijual ya gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir, pesan untuk kita semua yang ingin belajar memasak atau berkecimpung di dunia kuliner, apa aja sih, gimana? Kalau pengen belajar dunia masak mah sebenarnya banyak ya, bisa lihat di YouTube gitu. Terus kayak sebenarnya tergantung rasa penasaran kita kan, kadang-kadang kita penasaran kayak pengen nyoba yang aneh-aneh gitu, masak ini gimana ya rasanya lah gitu, kayak kreasi makanan gitu kan. Jadi paling ya caranya ya sering-sering buka YouTube sih, terus sama nemuin rasa penasaran pengen masak gitu. Kalau yang kuliner ya sama juga sih, kayak penasaran, karena rasa penasaran jadi nyoba-nyoba lah gitu jadinya. Oke, sekian dari wawancaranya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum masuk ke pertanyaan wawancara, bisakah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, jadi nama saya Brahma Masara, kalian bisa panggil saya Brahma. Umur saya 20 tahun, saya mahasiswa, asal saya dari Bogor. Oke, masuk ke pertanyaan wawancaranya. Yang pertama, bagaimana awal pertama kali Anda senang atau gemar terhadap dunia memasak? Awalnya sih dari dulu, ketika saya kecil dulu, orang tua saya, ibu saya sering memasak dan dia kerap kali untuk meminta bantuan dari saya untuk memasak. Maka dari itu, setelah itu saya jadi sedikit tertarik dan oke juga gitu masak. Oke, selanjutnya pertanyaan yang nomor 2. Biasanya setiap minggunya dapat berapa kali memasak, dan masakannya yang biasanya tuh seperti apa gitu yang masaknya?
Kalau untuk berapa kalinya nggak tentu sih ya, paling seminggu bisa sekali 2 kali atau bahkan 3 kali atau lebih pun bisa, tergantung saya lagi pengen atau enggak atau lagi malas makan di luar, paling itu aja. Oke. Pertanyaan yang nomor 3, referensi apa saja yang biasa Anda gunakan untuk memudahkan Anda dalam memasak? Eh, Kalau untuk referensi sih saya biasanya yang pasti dari internet, kalau nggak dari Google nyari-nyari resep atau dari YouTube sih biasanya. Oke, pertanyaan nomor 4, apakah dari masak ini dapat menjadikan sebuah penghasilan? eh Harusnya sih bisa, dan itu menjadi salah satu lapangan pekerjaan juga ya. Kayak masak-masak lalu dijual lalu diperdagangkan kayak gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir, pesan untuk kita semua yang ingin belajar memasak atau yang berkecimpung di dunia kuliner seperti apa? Paling-paling ya mulai aja dulu sih, jangan takut buat nyoba, gitu aja. Oke ya. Oke, terima kasih atas wawancaranya ya. Ya, sama-sama. Oke, saatnya kita untuk menguji tes aplikasinya. Menurut Anda, software Cookpad ini gimana sih rasanya pemakaiannya? Ini kebetulan kan baru ya, baru nyoba ya, tapi setelah saya nyoba cukup membantu sih, dan cukup informatif lah untuk untuk melihat-lihat resep dan cara-cara memasak tuh. Ini aplikasi cukup baik dan informatif. Oke, untuk itunya kekurangannya apa nih kalau di menurut Anda sih di Cookpad? Mungkin kalau kekurangan, kurang terlihat kayak menarik aja kali ya, kurang ada daya tariknya. Oke. Terus untuk fitur-fitur yang mungkin yang harus ditambahin apa sih di Cookpad ini kalau menurut Anda gitu? Kalau fitur-fitur yang ditambahkan mungkin apa ya? Kalau menurut saya untuk sekarang ini cukup sih. Cukup. Cukup.